Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini pertama kalinya ya kita ketemu di sini, dan di sini pastinya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kembali lagi bersama saya Ferry Anugraha, dan di sini kita kembali ke acara BTH Podcast Inspiring New Generation. Oke. Mungkin teman-teman udah penasaran ya. Ini kira-kira siapa bintang tamu di BTH Podcast yang hari ini, dan seperti yang bisa teman-teman lihat semua. Halo teman-teman, perkenalkan dulu ini tuh. Enggak, belum dipersilakan. Oh. Enggak, ya. Jadi ini adalah salah satu mahasiswi berprestasi dari Universitas BTH. Siapakah dia? Penasaran? Penasaran? Boleh silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, makasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Risa Jaharatunisa. Saya dari Prodi Farmasi kelas 4B. Di sini saya mahasiswa tingkat akhir sedang penelitian. Oke, jadi mahasiswa tingkat akhir ya? Iya, tapi meskipun mahasiswa tingkat akhir masih berprestasi, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Amin. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih kami ucapkan ya sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau mahasiswa tingkat akhir itu sibuk penelitian. Sibuk apa lagi? Nge-lab. Terus? Nyusun. Masya Allah, sibuk pisan ini mah ternyata ya. Tapi di sela-sela kesibukannya telah menyempatkan hadir di acara BTH Podcast siang hari ini. Dan untuk sesi kali ini kita akan lebih ke deep talk mungkin ya. Asik. Kalau kata deg-degan. bahasa gaulnya tuh deep talk Deep gitu talk. ya. Deep itu dalam, talk itu Berbicara. Jadi berbicaranya yang dalam-dalam. Kita akan kupas secara dalam, secara tuntas gimana sih ceritanya Teh Risa ini bisa sampai akhirnya menjuarai kompetisi Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis 2022. Nanti kita akan bahas secara tuntas dan tajam setajam mulut tetangga. Oke. Jangan itu ya, itu program lain. Program lain. Oke, terima kasih. Dan di sini mungkin langsung aja ya. Karena kan kita kalau Universitas BTH itu nggak suka berbasa-basi. Ya, to the point ya, straightforward. Nah, di sini kalau enaknya kan biar lebih luwes ya, biar lebih enak. Di sini mungkin Bapak manggil Teteh ya. Teh Risa. Teteh. Dan mungkin Teteh Risa juga manggilnya Akang, Ici karena Akang gitu. ya Teteh Akang atau Ici Akang ya. Karena memang ya alhamdulillah masih muda. Alhamdulillah ya. Jadi biar lebih ini aja ya, deep talk-nya lebih enak gitu. Bisa Ya kan? gitu ya. Ya kalau misalnya sekarang Bapak Akang bilangnya Bapak kan takut ya pas diwawancara takut salah gitu. Nah, kan kalau Akang Teteh kan lebih dekat ya, lebih enak ngobrolnya. Oke. Nah, boleh dong diceritain Teh Risa. Asik. Teh Risa itu gimana sih ceritanya hingga pada akhirnya Teh Risa ini bisa ikutan MOKA? Apa sih dulu Teh yang memotivasi Teh Risa untuk ikutan MOKA itu apa sih? Sebenarnya kalau untuk motivasi sendiri ya agak sedikit bingung sih sebenarnya. Karena kalau aku pribadi pasti di MOKA itu orang-orangnya orang-orang pilihan. Mereka punya kemampuan dan potensi yang luar biasa. Karena MOKA sendiri kan betul ya brand beauty and behavior. Jadi gak cuma cantik, tetapi dikedepankan juga attitude dan perilaku intelektualnya gitu, pemahamannya, pemikirannya. Nah, di sini pertama-tama sih ingin nambah relasi ya, jujur nambah relasi. Mungkin setelah ikut ini, selain nambah teman baru, ini akan nambah relasi ke atas gitu. Misalkan kayak ketemu dengan orang-orang penting, itu gak bisa dipungkiri ya. Kita nanti belajar bagaimana menghadapi orang-orang penting. Nah, kita tuh belajar kayak gitu tuh, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita menghadapi tamu penting, itu kita belajar di situ. Nah, awalnya hanya itu aja sih, gak expect untuk dapat juara atau apapun. Motivasi awalnya sih itu. Terus yang kedua, emang ada salah satu motivasi terbesar di mana ayah sendiri itu kayak kurang mempercayai saya untuk ikut organisasi di lingkungan gitu. Padahal kalau dilihat bapak aku tuh bisa aja gitu, kayak anaknya tuh ikut organisasi ini karena punya hak prerogatif gitu di daerah. Tapi aku tuh jarang banget diberikan kesempatan untuk ikut gitu, untuk ikut andil. Jadi kayak kenapa ya, apa nggak percaya gitu. Makanya aku ngambil organisasi, kan sama juga dengan organisasi ya paguyuban itu. Nah, makanya aku ngambil langkah ini, organisasi yang lebih besar, yang mudah-mudahan sih bisa memberikan
pengaruh untuk lingkungan terkecil dulu. Amin. Untuk yang lebih besarnya mungkin Kabupaten Ciamis ya. Karena program di Pamungkas sendiri itu gak cuma dalam bidang pariwisata aja, memperkenalkan pariwisata, tapi kita juga ada kegiatan lainnya gitu. Misalkan kegiatan sosial, kemudian kegiatan mengajar gitu. Jadi benar-benar gak cuma sekedar memperkenalkan pariwisata Kabupaten Ciamis aja. Oke, mantap sekali ya, keren tuh. Dari cara bicaranya aja sudah memperlihatkan bahwasanya seorang Mojang dari Kabupaten Ciamis ya. Masih belajar. Oke, jadi seperti yang tadi dikatakan sama Teh Risa ya. Jadi awalnya itu bukan coba-coba ya, tapi memang ada keinginan ingin menjadikan ajang pembuktian mungkin ya tadi ya. Iya, sebenarnya sih. Itu sebenarnya ada negatifnya juga sih, kayak suuzon ke bapak sendiri. Oh ya, suuzon ke orang tua sendiri ya. Padahal orang tua itu bukan suuzon, nggak ada negatif juga ya. Iya betul. Gak ingin capek sebenarnya. Iya, nggak mau malah bikin kamu jadi capek ya dengan segala kesibukan kamu, ditambah nanti sibuk di eksternal, takutnya malah jadi beban ya. Betul. Karena kan kalau yang kita tahu, kalau wanita itu kan biasanya pikiran ya. Ya, overthinking gitu kan. Terus apa lagi, butuh healing. Seblak ya. Jadi itu mungkin karena tahu zaman sekarang itu kan apalagi wanita ya. Dan Teh Risa ini salah satu mahasiswa yang memang aktif dan juga banyak kesibukannya, jadi mungkin dari orang tua juga tidak mendorong ya untuk ikut kegiatan di eksternal, tapi ada keinginan dari diri sendiri, kenapa sih kalau orang tua kayak nggak pernah mendorong gitu ya, penasaran gitu ya, tapi nggak ada pikiran kayak coba-coba aja gitu, enggak ya? Enggak sih, soalnya dari awal juga kalau misalkan coba-coba nantinya kamu nggak akan ikhlas gitu, karena apapun yang berasal dari hati itu kan kembali ke hati. Wow, dalam sekali nampaknya quote of the day. Apa yang dimulai dari hati akan kembali ke hati. Itu adalah quotes dari Mojang Kabupaten Ciamis 2022 Universitas BTH, unggul pisan. Oke, bagus ya. Sangat menarik sekali mendengar mungkin motivasi awal ya Teh Risa mengikuti MOKA itu sendiri. Nah, tapi di perjalanan nih, di saat kan Teh Risa sudah menjadi finalis ya dulu ya. Berapa besar? 15 besar. Berarti kan 15 Mojang dan 15 Jajaka. Nah, FYI for your information, Mojang itu wanita ya, atau perempuan, sedangkan Jajaka itu untuk yang laki ataupun yang cowok gitu ya. Nah, di situ mereka itu biasanya dipasangkan. Betul. Ya guys ya. Jadi teman-teman yang nggak tahu nih, apa sih itu Mojang Jajaka? Jadi kalau Mojang Jajaka itu bisa dibilang kalau kita lihat dari sejarahnya itu adalah duta kebudayaan dan pariwisata. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar beauty pageant tadi yang sudah sempat disebutkan juga sama Teh Risa. Jadi bukan hanya sekedar beauty, tapi ada B yang lainnya. B apa itu? Ada brain dan behavior. Jadi brain itu bagaimana cara kita intelek dari seorang pemuda-pemudi ini, dan juga behavior, cara dia bertutur kata ya, bersikap, itu dinilai gitu. Jadi bukan hanya dari cantiknya, gantengnya, enggak ya. Jadi 3B, brand, beauty, behavior. Nah, terus kan selama perjalanan MOKA ini nih pasti kan ada mungkin tantangan ya, ataupun yang membuat Teh Risa ini di tengah jalan tiba-tiba pengen mundur gitu kayak capek banget. Ada nggak sih keluh kesahnya gitu selama mengikuti program ini? Jujur ada sih. Pas momen dimana disibukkan dengan seminar proposal, terus udah mulai bimbingan dan lain sebagainya. Nah, di situ aku harus tetap mikirin MOKA juga gitu. Kan aku awalnya tuh udah ikut, berarti aku harus bertanggung jawab. Jangan sampai jadi pengecut gitu. Waduh. Udah daftar, udah tapi kamu nggak menyelesaikan sampai akhir. Jadi ya udah aku jalanin aja gitu. Itu dijalanin. Tapi alhamdulillah ngasih kemudahan gitu dari kampus sendiri. Jadi para pembimbing atau para dosen tuh mengerti gitu kalau misalkan bimbingannya di awal ataupun misalkan bimbingannya nanti jadi di akhir kayak gitu, mereka mengerti. Jadi alhamdulillah. Jadi benar-benar disupport. Iya. Ya, jadi alhamdulillahnya ini Teh Risa ini bukan hanya disupport dari keluarga ya, tapi dari pihak universitas pun sangat mendukung ya. Iya. Dan apa yang dirasakan sih waktu Teh Risa ini benar-benar disupport sama dosen ataupun sama keluarga? Hal yang kamu rasakan tuh apa tuh? Seneng sih. Seneng. Bangga gitu. Bangga gitu, kayak gak nyangka ternyata orang-orang pada support gitu, kayak gak nyangka banget gitu ya. Ya berarti kan banyak yang sayang gitu. Iya.
Alhamdulillah. Oh berarti kamu menganggap selama ini tuh nggak banyak yang sayang sama kamu gitu? Ya gitulah pokoknya. Oke. Mungkin karena overthinking tadi ya. Overthinking tadi. Girls problem. Oke. Nah mungkin di sini Akang juga pengen tahu ya. Mungkin bisa dibagikan gitu. Apa sih yang kira-kira nih menurut Teresa itu yang menjadi kekuatan utama Teresa ataupun keunggulan ataupun kelebihan sehingga panitia dari Mojang dan Jajaka Kabupaten Ciamis itu mempercayakan ini trofi ataupun penghargaan ini kepada Teresa. Menurut Teresa ya, kira-kira apa tuh? Apa ya, selama berlangsung ya dari mulai karantina dan lain sebagainya, pokoknya kita tuh fokusnya bukan dapat trofi sih. Jadi kita ngalir aja gitu, terus ya benar-benar mengikuti dengan enjoy the moment, benar-benar diikuti, dinikmatin, dan setiap ilmu yang didapat tuh ya kita benar-benar implementasikan gitu. Jadi benar-benar aku mikirnya emang kompetisi ya Pak, kalau di Kang ya emang kompetisi, tapi kalau aku tuh kayak ya udah gitu ngalir, jadi nggak ada beban sama sekali. Ngalir bagaikan air. Ya jadi yang menurut aku pertama itu aku tuh relax orangnya. Yang kedua confidence mungkin ya, confidence walaupun sometimes ya adalah gitu. Tapi confidence-nya masih dalam batas wajar ya, bukan over narsistik ya. Betul. Ya jadi kayak apapun yang aku punya ya udah itu jadi kemampuan kamu gitu, tunjukin aja gitu. Oke. Nice. Jadi memang ya kita udah ikut kompetisi ini ya do the best aja lah ya. Yang penting ikhlas dan enjoy the moment. Nah itu kuncinya guys. Jadi bukan hanya kalau kalian kuliah juga sama. Jadi biar nanti kalian kuliahnya maksimal, kemudian dapat mungkin rewardnya dengan nilai yang bagus ya, IPK yang bagus ya, enjoy the moment, ya kan? Enjoy the study process gitu. Enjoy di saat kalian harus belajar, ngerjain tugas nggak apa-apa, enjoy aja, bawa enjoy. Karena nanti ya tadi ya proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nice, okay, good ya, luar biasa ya, sangat bisa dibilang menginspirasi ya. Bahwasanya ternyata ya Akang juga kaget sebenarnya di BTH ini ternyata banyak sekali pemuda-pemudi ya, nonoman-nonoman yang ternyata memiliki bakat yang terpendam gitu, ya kan? Seperti contohnya ini gitu. Tanpa adanya paguyuban Mojang Jajaka ini kan nggak ada yang tahu ya, ternyata Teresa ini memiliki kemampuan yang bisa dibilang di atas rata-rata gitu. Wah. Masih belajar. Oh ya, tetap belajar ya? Ya harus. Jangan merasa puas, harus tetap belajar dan tetap membumi, Masya Allah. Jadi meskipun sudah memiliki predikat sebagai Mojang wakil 1 ya. Jadi wakil 1 itu juara 2-nya ya, juara 2 dari Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis ini. Jadi tetap membumi ya guys ya. Jadi meskipun nanti kalian ikut turnamen kejuaraan di luar, kita tetap harus jadi pribadi yang jangan berubah. Jangan berubah ya. Emang ada yang berubah ya? Teman pun jangan berubah, jadi jangan terlalu bukan sih kayak ada barrier gitu atau misalkan ada penghalang gitu ya. Mohon maaf, saya Mojang. Jangan kayak gitu ya. Jangan terus kayak ngobrolnya jadi kaku atau jadi ini. Jadi harus bisa menyesuaikan saat kita berbicara di depan yang ini, kita bisa tetap menempatkan lah gitu. Jadi jadi pribadi yang adaptif ya, fleksibel. Fleksibel. Tapi emang ada ya yang bisa jadi berubah gitu, totally different. I don't know. You don't know? Oh, she wanna use English. Okay, alright. Back to laptop. Bukan kembali ke laptop ya, kembali lagi ke topik. Nah, tadi kan kita sempat singgung segala bermacam kegiatan ya, aktivitas yang Teresa lakukan selama mengikuti program ini. Nah, kalau boleh tahu juga nih, kan kalau program Mojang Jajaka ini biasanya itu ada penampilan unjuk kabisa ya, menampilkan betul. Apa yang Teresa bisa lakukan gitu, dari entah itu dari seni tari, seni drama ataupun seni teater, apapun itu. Nah, kalau boleh sharing sedikit, mungkin bisa diceritakan dulu di unjuk kabisa ini Teresa menampilkan apa? Oke, jadi di unjuk kabisa ini aku menampilkan storytelling. 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 Okay, so it's all about storytelling, and in order to make us feel curious, biar kita nggak merasa penasaran, please welcome our storyteller, Teresa. Bisa ya? Praktekin dikit aja.
Biar nggak penasaran nih viewers ya. Pada penasaran kan, pengen lihat nih kemampuan storytellingnya Teresa kayak gimana? Let's see. Oke. The stage is yours. Berdiri atau? No, that's okay. Sitting aja lah, duduk aja kasihan ya. Bisa capek. Langsung ke part yang greget aja ya. Boleh. Mother, how are you today? I want to see you in this occasion. Everything will be okay. Mother, how are you today? Suddenly, her stepmother came. Cinderella, get up! Clean the floor! Cinderella get up and took a file and cleaning the floor while singing. Cinderella, your voice is bad, sighed stepsister. Cinderella felt sad. Oh my god, what's wrong with me? That's it? Wow, give round of applause for Teresa. Wah, bagus banget ya. Berarti emang udah kelihatan ya. Talentnya tuh terlihat banget barusan dari penghayatannya. Kemudian nggak nyangka juga ternyata, voice-nya bagus ya. Suaranya bagus tuh. Tadi, Mother, how are you today? Itu lagu jadul ya? Iya, lagu jadul. Lagu jadul. Kenapa tuh milih lagu itu pas nampilin storytelling itu? Karena nggak tahu ya, kayaknya enak aja gitu. Jadi karena kamu mungkin memposisikan menjadi Cinderella ya? Iya, yang sedang rindu berat gitu sama ibunya ya. Kenapa nggak nyanyi apa sih selain Mother, kayak mungkin ada lagu-lagu lain yang mengingatkan ibu, nggak ada ya? Kayaknya nggak tahu sih, cuma aku lebih ingatnya itu ya? Ingatnya Mother, oke. Terus waktu kamu tampil itu pakai perlengkapan props yang lengkap? Lengkap itu dari pribadi sih. Soalnya kalau misalkan di Pamuka ini ya, fun fact, jadi kita tuh jangan menjadi diri orang lain. Apapun yang udah kamu bisa ya udah itu tunjukin aja. Jadi jangan pas karena mau ada unjuk bisa tiba-tiba mempelajari sesuatu yang baru gitu. Benar. Terus terlihatnya juga jadi beda lah gitu. I got your point. Nah itu ya, jadi mungkin pesan juga nih buat teman-teman, just be yourself. Yes, ya nggak? Betul. Jadi ya kamu ya apa adanya kalian gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian jagonya tari, ya perlihatkan tari. Kalian jagonya nyanyi, perlihatkan nyanyi. Gak usah minder, ya kan? Just feel confident. Ya, jadi itu mungkin ya salah satu hal yang membuat Teresa itu lebih pede pas tampil. Iya itu. Oh guys, jadi, karena itu udah bakat kali ya storytelling itu. Jadi udah itu aja gitu yang udah dipelajari. Oke, nah kemudian kan tadi udah menceritakannya gimana akhirnya bisa tampil dengan dengan percaya diri. Nah terus gimana sih cara Teresa itu untuk memanage, mengatur waktu nih? Kan tadi seperti yang Teresa bilang ya, Teresa itu sibuk sempro, kemudian aktivitas di lab dengan mengikuti program Mojang Jajaka ini. Gimana sih cara mengatur waktunya tuh Teh? Oke, kalau untuk mengatur waktu tuh lebih ke skala prioritas ya. Karena sekarang lagi fokus di lab, penelitian, jadi fokusnya ke situ gitu. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, barulah ikut kegiatan Pamuka, karena memang buat teman-teman nih yang penasaran di Moka gitu, yang pengen ikut Mojang Jajaka di daerah masing-masing. Jadi kalau misalkan di Moka Ciamis sendiri gitu ya, setelah pasang giri itu nggak beres gitu. Jadi misalnya tuh setelah pasang giri udah dapat nominasi, udah selesai. Enggak, tapi kita tuh ada kayak semacam kegiatannya mungkin ya, program kerjanya lah gitu kalau secara ini mah. Nah program kerjanya itu ada yang ke masyarakat, kemudian ada juga yang join dengan pemerintahan gitu untuk memperkenalkan pariwisata, kemudian juga ada program-program lainnya gitu. Jadi kita bagi-bagi waktu aja sih Kang. Jadi kalau misalkan kegiatan lab sedang senggang ataupun sedang nggak nge-lab, baru ikut kegiatan di Pamuka. Mereka pun nggak memaksakan sih, nggak kayak ini wajib ya, enggak, jadi kita barterkan sama yang lain juga. Ternyata kegiatannya itu bukan hanya pas lagi kompetisi ya? Iya betul. Justru ternyata yang the realnya itu, real eventnya itu setelahnya. Dan itu memang bisa dibilang banyak ya? Banyak juga sih, jadi
memang dari awal juga kan dulu mah hanya fokusnya ke pariwisata aja gitu ya. Kalau sekarang itu enggak sih, lebih fleksibel, dan menurut aku ini salah satu hal yang bagus gitu ya, impact yang bagus, apalagi kita sebagai generasi muda gitu harus memberikan pengaruh untuk lingkungan gitu. Hal-hal kecil aja gitu yang bisa dilakukan, mudah-mudahan orang lain tuh bisa meniru apa yang kita lakukan gitu. Jadi menurut aku kegiatan program kerja Pamuka ini sekarang udah bagus sekali sih menurut aku, nggak cuma di pariwisata aja gitu. Nice. Jadi tetap skala prioritas. Jadi meskipun Teh Risa ini aktif ya di Moka, tetap memprioritaskan pendidikan. Karena pengen cepat lulus ya. Iya, alhamdulillah pengen itu sih. Rencana kapan nih lulus? Kalau dilihat sih beres tuh dari tahun sebelumnya ya. Kolokium itu Mei, kompre itu Juni awal atau pertengahan, terus lulus wisuda itu antara sekitar September November tahun ini ya? Tahun ini, bukan tahun depan ya? Tahun ini. Doain ya teman-teman yang lagi nonton ya, viewers, mudah-mudahan Teh Risa ini bisa lulus tepat waktu ya. Amin. Karena ini adalah merupakan nonoman ataupun salah satu pemudi terbaik dari Universitas BTH yang unggul ya. Alhamdulillah, karena Akang jujur ya, Akang tuh senang gitu ngelihat pemuda-pemudi yang masih muda itu mereka bisa dibilang berkreasi gitu ya, ataupun mengikuti perlombaan. Itu kan menandakan mereka itu aktif dan jiwa penasarannya itu kuat ya kan, ingin mencari sebuah pengalaman baru, tadi ya relasi baru. Ya kan, networking, bukan hanya nggak jago kandang gitu ya istilahnya. Kita juga di luar harus memperluas ya horizon kita ya, memperluas jangkauan kita gitu, nggak cuman teman-teman di dalam BTH aja. Dan terbukti dengan Teh Risa sekarang aktif di Paguyuban Mojang Jejaka Kabupaten Ciamis. Sekarang relasinya udah banyak ya, bertambah ya, teman bertambah, relasi dengan pemerintah mungkin kan, dengan stakeholder lainnya bertambah. Jadi memang kalau kalian ikut lomba itu percaya guys, teman-teman ya, guys atau teman-teman, itu banyak manfaatnya. Iya betul, banyak hal positifnya. Nah kalau yang sangat Teh Risa rasakan setelah ya dinobatkan menjadi Mojang Wakil 1 Kabupaten Ciamis, ada yang berbeda nggak sih? Ya, dari pribadi ya. Teh Risa sendiri gitu. Ada sih. Ada. Kerasa gitu. Yang paling Teh Risa rasain itu apa? Saat kita berpenampilan, kita bisa menyesuaikan saat ketemu sama orang penting gimana, kemudian attitude kita, cara kita bersikap, cara duduk itu pun dipelajari. Oh, cara duduk juga? Iya. Emang kalau di Moka nggak boleh duduknya gini ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh? Kalau Akang gini dimarahin berarti? Jadi bukan dimarahin sih, kayak kamu tuh gimana gitu. Ditegur ya? Ditegur. Jadi kalau duduknya gimana sih? Harus tegap. Kemudian harus tegap ya, fokus, bukan tegang. Ya. Jangan tegang ya. Jangan gempur ya. Jangan. Jadi harus relax, fokus gitu. Kayak gitu. Terus penampilannya harus rapi gitu. Jadi nggak boleh acak-acakan ya. Itu kerasa sih. Berarti touch up. Sekarang sering touch up kayaknya. Enggak sih, kalau event-event tertentu aja. Oh, event-event tertentu. Enggak gara-gara Moka jadi sering touch up enggak ya? Enggak. Kalau ke kampus tetap normal. Kalau ke kampus normal-normal aja sih. Normal-normal aja. Jadi enggak sampai harus menor touch up every time gitu enggak ya? Oh, tetap dalam porsi yang normal lah ya, sewajarnya. Enak dilihat aja. Oke, good. Nice. Suatu hal yang menarik ya, kita sudah mendengar banyak hal dari Teh Risa gitu kan, bagaimana akhirnya Teh Risa terpilih menjadi Mojang Wakil 1 Kabupaten Ciamis. Nah, sekarang Akang pengen nanya lagi nih, perasaan sewaktu Teh Risa dinobatkan tuh, ya kan berdiri tuh, ya berdiri kan lumayan lama ya, cangkel betul gitu. Banget. Nah pas dinobatkan disebut Wakil 1 Mojang Kabupaten Ciamis, adalah itu kamu sempet nggak percaya atau emang udah yakin? Nggak percaya sih, karena dari awal nggak memburu trofi dari awal juga, aku ikhlas aja. Karena tadi ya motivasinya tuh bukan untuk memburu trofi guys, betul. tapi untuk memperluas relasi ya, untuk memperbanyak pengalaman gitu ya, banyak belajar intinya di situ tuh. Kita tuh ditempa bagaimana kita bersikap, terus bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita jadi kita tuh benar-benar banyak belajar di situ sih Kang, justru.
dan itu akan berguna sih untuk kita ke depannya, apapun itu, misalkan nyari pekerjaan kayak gitu. Jadi banyak hal yang kamu dapatkan ya? Bukan hanya table manner. Ya, betul. Terus apa lagi tuh selain table manner? Apakah ada kayak presentasi dari pakar-pakar? Public speaking juga ada ya? Dipelajari, dilatih okay. gitu. Betul. Sebelumnya mungkin kamu ini enggak, atau sebelumnya emang udah luas dalam berpublic speaking? Sebenarnya masih belajar cuma sekedar presentasi di kelas ataupun sekedar beropini kayak gitu di organisasi. Sebelumnya kan di kampus juga aktif, nggak aktif sih ya, termasuk salah satu mahasiswa yang ikut lah ya, nggak terlalu kupu-kupu lah ikut organisasi. Ikut organisasi juga gitu. Nah di situ kita belajar mengumpulkan pendapat kan, kita belajar public speaking juga. Nah di MOKA ini kita diajari lagi tekniknya lebih dalam, ada materinya, ada kelasnya. Jadi sama di MOKA tuh ada kelas public speaking, ada kelas gimana kita bersolek gitu ya. Bersolek? Make up mungkin ya. Oh ini ya, berpenampilan gitu ya. Berpenampilan. Yang oke tuh kayak gimana sih betul. gitu. Terus ada kelas apa lagi ya? Banyak sih Kang. Banyak ya? Tapi ada nggak sih satu momen ataupun satu kelas gitu ya, ataupun materi yang benar-benar itu tuh berdampak besar buat kamu gitu? Yang berdampak besar, yang sampai sekarang tuh masih diingat gitu materinya, saking entah pematerinya menyampaikannya bagus ataupun emang materinya tuh keren gitu. Ini tuh tentang empower woman. Yes. Emansipasi. So what happened in this subject? Jadi kalau misalkan kita bisa memberikan kita bisa memberdayakan diri, kita pun bisa memberikan pengaruhnya ke lingkungan. Jadi kalau misalkan kita sebagai perempuan itu harus mengisi gitu ya, mengisi ilmunya, kemudian gak cuma ilmu sih, skillnya gitu. Saat kita sudah siap nanti di kemudian hari, kita tuh bisa dengan apa yang sudah kita dapatkan gitu, itu tuh bisa kita pergunakan di kemudian hari gitu. Jadi bisa selain bermanfaat untuk diri sendiri ya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi di situ mungkin lebih menekankan bahwasanya wanita juga bisa aktif gitu betul. Ya. Jadi nggak harus diam di rumah ikut berorganisasi ya. Kita pun jadi tahu protect ourselves gitu loh. Jadi dampak-dampak dari zaman sekarang seperti apa. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai pengetahuannya, kita dibekali dengan pendidikan, kita akan bisa membentengi hal-hal yang bisa negatif lah ya untuk perempuan gitu. Jadi sebagai wanita juga harus bisa memilah dan memilih mana hal yang positif, mana yang hal negatif, dan kita kasih proteksi lah ya. Apalagi sebagai nanti kan walaupun misalkan emansipasi gitu ada yang negatif, ada yang positif, bagaimana itu cara orang melihat dari perspektifnya gitu Kang. Nah kalau aku lihat di sini yang dari positifnya, tapi kan aku juga nanti kedepannya ingin menjadi seorang ibu. Amin. Ya. Mungkin rencananya habis kuliah lulus mungkin nikah. Ada yang ingin melamar? Ada yang ingin melamar, langsung to the point ya. Yang mau melamar silakan hubungi nomor di bawah. Nanti via personal chat. Tapi ada rencana tuh mau nikah gitu ya, langsung? Enggak sih, kalau mereka langsung enggak sih. Atau masih pengen berkarya dulu? Berkarya dulu. Habis udah siap, sudah bisa membahagiakan diri sendiri, baru aku bisa share kebahagiaan itu kepada pasangan. Jadi ingin membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Betul. Baru setelah itu ingin membahagiakan pasangan. Dan anak. Berarti sekarang masih single lah ya? Masih single, alhamdulillah. Berarti kalau single itu pilihan ya guys, bukan kalau jomblo kan itu nasib. Kalau single itu pilihan, berarti memilih untuk single. Karena tadi ya kesibukannya yang sangat super sekali. Ada dari akademik ataupun non akademiknya udah banyak banget. Nah, selain Mojang nih, selain kegiatan Mojang ini, kalau yang Bapak lihat ya kan Kang. Kalau boleh kalau yang Bapak tahu gitu yang Akang tahu itu kan kamu sebelumnya juga pernah ikutan beberapa lomba tuh, perlombaan. Apakah dari perlombaan yang pernah kamu ikuti itu menjadi bekal tersendiri untuk kamu di saat kamu mengikuti program ini? Betul. Jadi buat teman-teman yang emang misalkan ya kalian aduh jadi Sunda kayaknya campur we nya aku orang Sunda. Orang Sunda USA ya, orang Sunda asli. Kalau misalkan misalkan ya lombanya
ikut karate gitu. Nah kalian teh ikut moka, ya tetap aja itu tuh karate itu sebagai bekal kalian. Jadi lomba yang udah kalian dari awal, misalkan dari SMP, dari SD, SMA, itu tuh jadi bekal untuk ikut Pasanggiri ini gitu, Kang. Gitu. Jadi bermanfaat dan berguna sekali ikut perlombaan itu gitu. Jadi buat teman-teman yang dulu sempat ikutan ya di SMP ataupun SD, ya justru sekarang cari lagi ya perlombaan-perlombaan. Justru nanti akumulasi dari pengalaman kan, karena pernah ikutan beberapa perlombaan, pastinya kalian merasa lebih siap ya, dan merasa percaya diri nggak sih? Iya betul. Pastinya ya. Karena kita gak perlu prepare dari nol gitu, karena kita udah ada gitu materinya, tinggal kita belajar mengolah lagi dan menghasilkan yang terbaik. Luar biasa sekali ya, mantap. Emang jawaban dari seorang juara ini ya, mantep ya, tidak terbata-bata dan semuanya juga bisa dibilang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lagi nonton ya. Karena kan kalau ini bisa dilihat, ini yang lagi nonton nih sekitar ribuan ya, bahkan jutaan ya. Amin. Someday lah insya Allah ya, BTH Podcast ini akan menjadi BTH Podcast yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya oleh halayak warga kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Nasional ya. Nasional juga insya Allah bisa. Ya. Nanti lah insya Allah. Di sini saya juga masih belajar ya guys ya. Saya ini host kontrak. Bukan host permanen. Ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang ini ya dimaafkan. Emang ini mau selesai? Belum kan? Gitu. Soalnya kayaknya masih banyak hal yang ingin dikupas gitu ya. Boleh. Karena seneng gitu. Jujur aja Akang tuh paling seneng ngelihat mahasiswa dan mahasiswa yang berprestasi. Itu kayak mengingatkanku pada masa nostalgia gitu. Ngelihat zaman baheula gitu ya, zaman ngora. Ya karena kalau Akang lu nggak terlalu banyak ikut organisasi, ya ada 1-2 gitu ya. Tapi untuk perlombaan itu aktifnya itu seringnya itu justru pas sudah lulus gitu. Jadi ngelihat sekarang mahasiswa-mahasiswi yang masih kuliah tapi berkeinginan gitu ya, ingin berprestasi ataupun ikut lomba tuh seneng gitu. Jadi kayak kenapa saya nggak kayak gitu dulu. Jadi nyesel gitu ya. Nah itu enggak. Jadi penyesalan itu emang suka ada di akhir. Jadi buat teman-teman jangan sampai gitu. Enggak nyesel. Justru Akang mau bangga pisan gitu ya, bangga pisan ngelihat nanaman-nanaman BTH ya, itu berprestasi ternyata memang. Jadi bukan hanya bualan bolaka, BTH unggul, memang unggul, bukan dari sumber daya manusia, dari tenaga pengajarnya, tapi dari mahasiswanya juga ya. Betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Universitas BTH, mantap sekali. Jadi ayo kuliah di BTH. Promosi itu. Dimanapun. Dimana ada Akang ini pasti promosi. Akang siapa gitu? Akang Perian. Pasti promosi. Bisa salah, kalau salah nanti kasih kartu merah ya. Oke, balik lagi ke topik kita ya. Memang meskipun sekarang kan puasa ya. Puasa. Ini meskipun udah ngerasa ya dahaga mulai merasa menyerang gitu ya, mulai main haus, tapi karena topiknya menarik, nggak kerasa lah insya Allah ya. Jadi puasa kan tadi? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Jadi meskipun berpuasa tetap bersemangat nih untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Nah ini karena memang sekarang di BTH itu sendiri ya, ini for your information lagi nih FYI, buat teman-teman yang memang berprestasi bukan hanya di internal nih, di eksternal itu akan berkesempatan untuk kita wawancarai. Betul. Jadi buat teman-teman ayo semangat terus. Semangat untuk berkompetisi, semangat untuk berkarya ya, karena ini ya waktu kalian tuh masih panjang ya, kalian masih muda, perbanyak pengalaman, ya perbanyak relasi, it's really important, ya itu sangat penting. Jadi jangan bermalas-malasan, ulah rebahan wae di rumah teh ya, nonton Netflix, YouTubean, TikTok joget-joget gitu kan, perbanyaklah prestasi di luar. Oke, good. Nah balik lagi ke topik nih, tadi kan udah membahas tentang seputar permukaan. Ya permukaan. Permukaan. Nah di sini Teh Risa nih sebagai Mojang Kabupaten Ciamis, mungkin ada ini nggak pesan yang ingin disampaikan, terkhususnya ini untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas BTH, ya entah itu pesan yang personal ataupun untuk secara umum, silahkan ada nggak pesan untuk teman-teman nih yang lagi nonton. Ini pesan ini tuh gak cuma buat kalian tapi untuk aku sendiri ya. Jadi reminder gitu buat diri sendiri ya. Gitu.
sekali lagi nggak mau menggurui ataupun memberikan kayak non sih gitu. Memberikan pengalaman lah, sharing lah ya. Reminder sharing. aja ya, berbagi. berbagi. Ini reminder buat diri sendiri, apapun yang ada, besar atau kecil, kalian tuh harus bisa memanfaatkan itu gitu. Seperti yang kalian ketahui mungkin ya, di kampus kita tuh misalkan ada fasilitas gitu ya, manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Walaupun misalkan fasilitasnya belum terlalu baik gitu, itu tuh harus berarti fasilitas sekarang belum baik? Udah baik sih, lebih baik gitu. Misalkan iya betul misalkan kita ada kekurangan apa gitu, kalian tuh jangan menjadi itu tuh hambatan gitu. Apalagi sekarang kan maaf ya, bukan iklan farmasi ini. Aku kan prodi farmasi ya. Prodi farmasi itu salah satunya paling banyak diminati kan ya di UBTH ini. Fasilitasnya itu emang harus banyak berarti ya kalau untuk lab. Nah, ini jangan menjadi hambatan buat kalian gitu. Harus tetap bisa memanfaatkan apapun besar kecil yang ada di sini, kalian harus bisa memanfaatkan itu gitu. Misalkan kalian suka bahasa Inggris, ya kita juga ada kok gitu. Ada ya? Ada. EIC. Oke. Selamat bergabung di EIC. English Improvement Club ya. Ya, betul. Itu bagus. Ya. Promosi ya. Promosi juga. Karena kebetulan Akang juga pembina sekarang ya. Karena aku juga EIC juga, teman-teman. Apa-apa lah, intinya tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalian itu selalu ambil kesempatan lah. Iya, ambil kesempatan. Kecil ataupun besar ya, diambil saja dan manfaatkan fasilitas yang ada. Jadi jangan mengeluh ya. Iya, jangan mengeluh. Jadi muda itu bukan waktunya mengeluh. Tapi muda itu waktunya untuk memberikan aksi nyata lah. Memberikan aksi nyata ya, berkreasi ya, critical berkarya. Thinking. Critical thinking. Oke, nice. Oke, bagus. Nah, itu kan tadi untuk yang umum nih. Kalau untuk mahasiswa baru, khususnya nih kan ada prodi baru ya. Kebetulan kan Akang juga dari prodi kewirausahaan kan. Itu kan prodi baru nih. Itu kan kalau bisa dibilang kalau prodi baru kan mahasiswanya masih baru-baru gitu ya. Masih nggak minoritas juga sih. Mungkin kan belum mengetahui ya, masih kayak mengawang-awang ini kayak gimana sih di BTH ini. Mungkin bisa ada sedikit inspirational speech ataupun dorongan agar mahasiswa-mahasiswi khususnya di prodi baru ini lebih aktif lagi gitu loh. Kalau menurut aku pribadi ya, kan di kampus itu pasti ada organisasi. Nah, buat mahasiswa baru, salah satunya itu aktif organisasi. Nanti kalian akan dapat ilmu baru dari kan antar lintas prodi itu. Nah, nanti kamu bakal dapat ilmu baru tuh dari prodi-prodi yang lain, dapat informasi yang mungkin yang di saat di KWU gak didapatin. Nah, di organisasi ini bisa didapatin. Justru dari organisasi sih kita bisa dapat ilmu pengetahuan yang lain, sumber-sumber informasi yang lain tuh di situ dari organisasi. Jadi buat teman-teman yang masih baru nih di prodi baru khususnya ya, kalian jangan merasa patah semangat gitu. Kalian juga memiliki kesempatan yang sama. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikut perlombaan-perlombaan yang lain, misalkan Pramuka ataupun putra-putri pendidikan ataupun yang lain lah ya, kalian jangan insecure. Kalian akan didukung kok oleh kampus gitu. Oh iya. Tinggal bilang aja. Kampus BTH sangat support, sangat mendukung. Oh gitu? Ya, sangat mendukung mahasiswa dan mahasiswi yang ingin berkompetisi ya, yang memiliki jiwa kompetisi yang tinggi. Asal bilang gitu. Asal bilang. Bapak. Akang siap ya, Akang siap di kemahasiswaan untuk mensupport adik-adik ya guys ya. Silahkan kalau teman-teman ingin mengikuti lomba di luar apapun itu, selama itu kegiatannya positif pastinya ya. Kita kan nggak akan mendukung yang negatif dong. Silahkan ya, ajukan ke kemahasiswaan. Insya Allah kita akan dukung 100%. Insya Allah. Ya, karena informasi itu kan bisa dapat dari internet ya teman-teman. Intinya pokoknya yang aku rasain nih Kang, di kita itu organisasi emang sudah ada ya, tapi minat untuk masuk organisasi itu masih sedikit. Nah, padahal dari organisasi itu kita bisa dapat informasi tentang kampus, dunia kampus dan lain sebagainya itu di situ. Menurut aku pribadi gitu. Ternyata banyak pengalaman, banyak ilmu juga didapatkan dari dunia organisasi ya. Gak cuma manajemen waktu untuk diri sendiri gitu, tapi kita juga bisa dapat nilai plusnya itu ya kita dikenal sama dosen mungkin ya. Nanti dosen ngasih informasi apa gitu,
itu akan berguna sih. Jadi mungkin lebih ke pendalaman ataupun peningkatan kemampuan soft skill. Nah, betul. Ya kan? Kalau di organisasi itu ya. Cara berbicara, cara berdiskusi, ya kan? memecahkan masalah. Kemudian kalau memecahkan masalah kan, kalau mungkin yang tidak bergabung dengan organisasi pasti masih emosian ya. Ego, gitu kan, egonya masih tinggi gitu. Tapi mungkin dengan organisasi dia bisa menurunkan ego. Iya, betul. Karena kan kalau kita organisasi itu membicarakan tentang kepentingan bersama ya, bukan hanya kepentingan individu. Nah itu mungkin pesan yang bisa diikuti ataupun bisa sedikit menjadi reminder buat teman-teman, khususnya di prodi yang baru, ada kewirausahaan, ada teknologi pangan, dan juga bisnis digital, dan juga administrasi rumah sakit. Nah itu kan 4 prodi baru ya. Mudah-mudahan kedepannya di semester depan, di tahun-tahun selanjutnya, ini dari prodi-prodi baru khususnya itu bisa rise up ya, mulai ada keinginan untuk berprestasi lah. Ayo dong ikutan gitu, jangan cuman mahasiswa yang udah existing, maksudnya yang prodi-prodi lama gitu. Prodi baru juga harus lebih semangat lagi. Kesempatan kita semua sama. Gak dibedakan, gak dianaktirikan gitu. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Oke, nice, terima kasih sekali lagi ya Teh Risa. Alhamdulillah gak kerasa waktu pun berlalu ya. Kira-kira udah berapa menit nih? Mungkin ada ya 30 menit ya. Oh lebih nih, kayaknya sekitar berapa waktu? 40 ya, 40 menit. That's okay, udah lumayan lah ya. Dan ini udah sangat bisa dibilang banyak hal yang mungkin bisa dipetik ya dari deep talk kita ini ya, BTH Podcast pada kesempatan ini. Bahwasanya kita itu tadi ya, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu ya, meskipun itu di luar zona nyaman kita. Betul. Ya kan? Justru itu adalah sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa melawan ketakutan itu menjadi sebuah hal yang power kita, kekuatan kita justru gitu ya. Dan juga jangan pernah merasa cepat puas, selalu belajar dan percaya bahwasanya proses tidak itu akan mengkhianati hasil. Oke. Dan tetap membumi. Down to earth. Ya, enggak. Oke, nice. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya kepada Teh Risa atas waktunya yang telah diluangkan ya di sela-sela kesibukannya. Udah datang di BTH Podcast ini. Dan untuk selanjutnya, silakan teman-teman yang sedang menyaksikan BTH Podcast, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Oke, dan subscribe pastinya ya. Itu kan kalau subscribe itu gratis ya. Terkedah mayar. Sok silahkan di subscribe, di share ke teman-teman biar nanti engagement di YouTube kita itu makin tinggi lagi. Ya. Ini untuk hal kebaikan kok. Untuk kebaikan. Jadi share untuk kebaikan itu, masya Allah ya. Jadi jangan takut buat ngeklik subscribe atau share gitu. Silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lainnya agar nanti teman-teman juga merasa terdorong. Betul. Aduh, pengen nih ikutan lomba terus diwawancarai sama Kang Rian gitu kan di BTH Podcast. Iya, betul. Nanti siap ya the next yang duduk di sini. Siapa kira-kira yang akan diwawancarai oleh Kang Rian? Kita akan lihat ya the next narasumber kita ataupun mahasiswa berprestasi dari Universitas BTH. Oke. Mungkin sekian ya untuk wawancara Deep Talk pada BTH Podcast ini. Dan akhir kata, saya Kang Rian, saya Cerisa, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTH Podcast, inspiring new generation.